Gua dapat kabar tentang seorang gadis yang menjadi korban, pembunuhan gitu kan, jadi korban pemerkosaan juga gitu kan, dan, memang benar-benar keji banget tuh orang gitu yang ngelakuinnya gitu. Pasalnya si gadis tersebut memang, cukup di bawah umur gitu kan, 16 tahun gitu, dan si pelakunya ini juga masih di bawah umur, kelahiran tahun 2005 alias bocil. Aduh parah banget ya. Oke, dan mungkin kronologis awalnya, si gadis tersebut, sebut ajalah Feby namanya ya. Jadi si Feby itu sempat berpamitan kepada ibunya, untuk beli pulsa dengan menggunakan motor, matic berwarna merah gitu. Dan tak kunjung pulang selama beberapa hari gitu, sampai sang ibu pun semalaman nggak tidur gitu, nungguin tuh anak gitu, nggak kenapa sih anaknya nggak pulang-pulang gitu kan. Dan tahu-taunya, selama beberapa hari kemudian udah dapat kabar anaknya meninggoy gitu kan, gimana perasaan sang ibu coba gitu kan. Aduh ya Allah. Oke, dan di video kali ini mungkin gue bakalan cross check berita yang berkaitan dengan Feby gitu kan, kronologisnya gimana gitu, nanti gue bakalan jelasin di video ini gitu kan. Tapi sebelum ke pembahasan, gue bakal ke intro dulu. Halo, welcome, balik lagi bareng gue, host yang paling super kece dan keren tentunya, ganteng siapa lagi kalau bukan Santo Dragster. Oke, dan di konten video kali ini gue bakalan coba untuk cross check dan bahas tentang kasus dari kematian Feby yang memang yang pertama itu bikin semua orang sedih, semua orang pada kesel, semua orang pada emosi gitu kan. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke beritanya aja. Let's go. Oke men, dan di sini gua udah ke artikelnya tentang kronologi gadis 16 tahun yang hilang ditemukan tewas terkubur di kebun sawit Riau gitu kan. Oke. Dan ini adalah foto dokumentasi atau lokasi di mana mayat Feby itu ditemukan gitu dalam keadaan yang memang benar-benar mengenaskan gitu kan. Ya Allah, mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi maut yang husnul khotimah gitu kan. Dan mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing ya. Amin. Seorang siswi SMA bernama Feby Rizky Kamayasani, 16 tahun, hilang pada Rabu tanggal 2 Februari 2022. Berita kehilangannya pun tersebar di media sosial, termasuk Facebook gitu kan. Oke, banyak yang bersimpati dan membagikan kabar hilangnya remaja asal Siak. Korban sebelumnya pamit untuk membeli paket internet menggunakan sepeda motor, namun ia tak pernah kembali ke rumah. Selang 5 hari hilangnya Feby, sosok mayat ditemukan di kebun sawit milik warga di kampung Benteng Hilir, Kecamatan Mempura, Siak. Masyarakat Siak pun geger dengan penemuan mayat tersebut. Ternyata mayat tersebut merupakan jasad Feby Rizky Kamayasani, remaja kampung Paluh yang sempat hilang beberapa hari yang lalu. Mayat Feby pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang juga pemilik kebun sawit. Arif, salah seorang warga yang berada di lokasi penemuan mayat tersebut, menyampaikan hal itu bermula dari aroma busuk yang tercium sekitar 8-10 meter. Dari informasi yang didapat, mulanya dari bau busuk, lalu terlihat ada nampak semacam gundukan, terang Arif di lokasi penemuan mayat tersebut atau di TKP lah gitu. Dari gundukan tanah itu, lanjut Arif, pemilik kebun berusaha mendekati dan terlihat lutut dan tangan manusia, anjay, lutut dan tangan gitu. Didekati nampaklah ada tangan dan lutut manusia gitu. Makanya pemilik memanggil RT dan RW setempat untuk turut melihat penemuan di kebun itu. Makanya kami pun heboh kemari, terang Arif gitu. Setelah dibongkar, kata Arif lebih jauh, mayat yang terkubur itu ternyata remaja yang sempat hilang dan menghebohkan warga Mempura itu. Pas diangkat, ternyata itu mayat Feby yang sempat hilang selama beberapa hari yang lalu, tutur Arif. Sementara itu, Kapolres Siak AKBP Guna Rahadianto
atau Gunar Rahardianto mengatakan pihaknya sudah berada di lokasi dan melakukan evakuasi gitu kan. Disampaikannya saat ini pihaknya terus melakukan pendalaman penyebab kematian siswi SMA kelas 2 itu. Saat ini masih lidik, kata Kapolres gitu kan. Sebelumnya, Pebi dikabarkan hilang usai berpamitan ingin membeli paket internet miliknya yang habis namun tak kunjung pulang, katanya. Oke. Sang ibu, Hani Setiani, sangat khawatir kepada anaknya karena memang tak pulang ke rumah gitu kan. Dengan mata sembab dan lesu, Ibunda Pebi bercerita dengan penuh kecemasan bahwa putrinya pamit untuk membeli paket internet pada hari Rabu tanggal 2 sekitar pukul 5 lah, setengah 6 gitu kan. Dia menggunakan sepeda motor Vario merah. Saya tunggu sampai malam, Pebi tak kunjung pulang. Saya tak bisa tidur. Saya menungguinya di rumah sampai pagi, namun Pebi tak kunjung pulang, terang ibunya gitu. Dengan urai air mata lah gitu. Ya iyalah pasti nangis gitu kan, orang anaknya yang meninggoy gitu kan. Hari ini Jumat tanggal 4 bulan Februari gitu kan, merupakan hari ketiga Pebi tak pulang menurutnya gitu. Dia tak mempunyai firasat apa-apa. Oke, pasti ibunya gitu kan pasti punya firasat yang baik-baik lah. Semoga mungkin di malam itu semoga nggak terjadi apa-apa gitu menurut ibunya gitu kan. Tapi dia benar-benar khawatir akan keselamatan Feby. Ya iyalah pasti anak perempuan tuh kan. Feby tidak bawa uang lebih, dia hanya bawa uang untuk beli paket. Saat meninggalkan rumah, Feby mengenakan sweater hitam, jilbab hitam, celana putih, gitu kan, kata ibunya. Bunda Feby mengaku sudah tidak berselera apa-apa. Dia inginkan anaknya pulang. Dia berharap siapapun dapat menemukan putrinya. Kami sudah berusaha mencari ke rumah teman-temannya, ke rumah saudara, dan berkoordinasi juga dengan pihak sekolah. Namun belum ada titik terang, ujar ibunda dari Feby tersebut. Oke. Ibunda Feby dan keluarga juga sudah melapor kepada pihak kepolisian sebab dia yakin kepolisian akan bergerak cepat dalam menemukan putrinya. Oke. Dan mungkin itu adalah sedikit kronologis dari keterangan ibunya gitu. Oke men, dan itu tadi merupakan sebuah kronologis tentang kasus kematian dari Feby gitu kan, yang jasadnya itu ditemukan secara tidak wajar di sebuah kebun sawit gitu kan, dan memang si pelakunya itu udah ditangkap sama pihak yang berwajib juga gitu kan, dan diketahui si pelaku tersebut memang berusianya di bawah umur lah, kelahiran tahun 2005 alias masih bocil gitu kan. Lu bayangin aja bro gitu kan, masih bocil udah berani melakukan hal-hal seperti orang-orang dewasa gitu, udah melakukan adegan pemerkosaan gitu kan, melakukan juga habis pemerkosaan itu di gitu kan, udah psikopat sangean lagi, aduh. Dan mungkin buat pihak yang berwajib gitu kan, para penegak hukum, pesan gua yang mewakili rakyat-rakyat gitu kan, mohonlah untuk diadili seadil-adilnya gitu kan. Jangan melihat bahwa si pelakunya itu masih di bawah umur, tapi semuanya itu kan diserahkan sama Bapak Hakim itu sendiri tentang kebijakannya. Mungkin Pak Hakim bisa lebih bijak lah dan lebih memperhatikan gitu kan, bahwa ini bukan masalah usianya gitu kan, tapi masalah pidananya. Udah itu aja sih. Dan buat keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Gua minta kepada kalian semua untuk like, comment, share, and subscribe, bantu gua untuk bikin channel ini jadi gede. Udah itu aja sih, nggak lebih gitu kan, supaya gua bisa menghibur kalian, memberi kalian berita-berita yang menarik gitu kan, informatif, tajam, aktual, dan terpercaya kayak SCTP. Udah itu aja ya intinya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you, bye bye.